Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Pramudita dengan NIM akhir 118 dari Prodi Ilmu Hukum kelas 2024C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu subjek hukum internasional, yaitu individu. Pada video kali ini akan ada 4 hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengertian individu sebagai subjek hukum internasional. Yang kedua, mengapa individu dikategorikan sebagai subjek dalam hukum internasional. Yang ketiga, contoh individu sebagai subjek dalam hukum internasional. Dan yang terakhir, permasalahan apa yang muncul terkait adanya individu sebagai subjek dalam hukum internasional. Yuk simak penjelasan berikut. Yang pertama, pengertian individu sebagai subjek hukum internasional. Pada masa awal pertumbuhan hukum internasional, individu hanya sebagai subjek hukum nasional. Nah, selanjutnya, pasca Perang Dunia Kedua, dalam pengadilan ad hoc Nuremberg dan Tokyo, dinyatakan bahwa individu memiliki international personality, artinya mampu menyandang hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional. Padanya, individu dapat bertanggung jawab secara pribadi, dapat dituntut di pengadilan hukum internasional atas kejahatan perang yang dilakukannya tanpa dapat berlindung di balik negaranya. Individu juga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang diduga merupakan pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum internasional. Pasal 3 Draft Code of Crime Against the Peace and Security of Mankind 1987 yang dikeluarkan oleh International Law Commission menyatakan bahwa individu merupakan person dalam hukum internasional, meskipun kecakapan hukumnya masih sangat terbatas dibandingkan negara. Nah, individu dapat menjadi subjek dalam hukum internasional apabila tindakannya memperoleh penilaian positif dan negatif dari masyarakat. Atau dengan kata lain, individu dapat menjadi subjek hukum internasional apabila tindakannya berdampak secara internasional. Hans Kelsen juga berpendapat mengenai individu sebagai subjek hukum internasional. Beliau berpendapat bahwa individu merupakan subjek hukum internasional yang utama, karena memiliki kapasitas aktif dan juga kapasitas pasif. Kapasitas aktif berarti seorang individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau perbuatannya secara hukum. Sedangkan kapasitas pasif berarti posisi seorang individu sebagai korban dari pelanggaran ketentuan normatif yang ada. Nah, selanjutnya, mengapa sih individu dikategorikan sebagai subjek dalam hukum internasional? Individu dapat dikategorikan sebagai subjek dalam hukum internasional karena memiliki hak dan kewajiban yang diakui secara hukum internasional serta dapat bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional. Individu memiliki hak-hak yang diakui secara internasional melalui beberapa instrumen hukum seperti yang pertama, Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, yang kedua, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik atau ICCPR, yang ketiga, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hak-hak ini menunjukkan bahwa individu tidak hanya di bawah jurisdiksi negara, tetapi juga mendapat perlindungan langsung dari hukum internasional. Individu juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional seperti kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan agresi, dan kejahatan lainnya. Pengadilan internasional seperti ICC memungkinkan individu diadili atas kejahatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa individu memiliki kedudukan dalam sistem hukum internasional. Nah, berikutnya contoh individu sebagai subjek dalam hukum internasional. Yang pertama, Perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia antara Jerman, Inggris, dan Prancis. Dalam perjanjian tersebut terdapat pasal-pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Yang kedua, Perjanjian antara Jerman dan Polandia pada tahun 1922 tentang Upper Silesia. Yang ketiga, keputusan Mahkamah Internasional Permanen dalam perkara yang menyangkut pegawai kereta api Danzig. Contoh selanjutnya, berdasarkan peradilan Nuremberg dan Tokyo pada tahun 1948, individu dapat dianggap langsung bertanggung jawab sebagai individu bagi kejahatan perang dan kejahatan terhadap perikemanusiaan. Ia tidak dapat lagi berlindung di balik negaranya. Asas hukum ini kemudian dituangkan dalam UN Draft Code of Crime Against the Peace and Security of Mankind yang kemudian diterima oleh sidang PBB pada tanggal 9 Desember 1948. Nah, dengan adanya individu sebagai subjek hukum internasional, terdapat beberapa masalah yang muncul. Seperti yang pertama, hukum internasional mengakui individu sebagai subjek hukum hanya dalam hal pertanggungjawaban atas kejahatan internasional
seperti genosida atau kejahatan perang. Namun, perlindungan bagi individu masih sangat terbatas karena mereka sulit mengajukan tuntutan sendiri di pengadilan internasional yang umumnya hanya menangani sengketa antar negara. Yang kedua, Mahkamah Internasional hanya menerima sengketa yang diajukan negara dengan negara. Bila negara tidak mau mewakili atau mengambil alih kasus warganya atas nama negara yang bersangkutan, akan sangat sulit sekali bagi individu untuk menuntut haknya. Yang ketiga, dalam banyak kasus terbukti bahwa negara sering lebih menguntungkan hubungan baik dengan suatu negara atau hubungan diplomatik daripada memperjuangkan hak seorang warganya atau individu sendiri. Contohnya dalam kasus Al-Atsani United Kingdom yang diputus oleh ECHR tahun 2001, tampak bahwa hukum internasional setengah hati memberikan pengakuan individu sebagai subjek. Al-Atsani yang merasa dirugikan oleh Kuwait dan berkeinginan menuntut ganti rugi atas penyiksaan tidak bisa berbuat banyak ketika pemerintah Inggris tidak mau memperjuangkan lewat jalur diplomatik. Dan masih banyak permasalahan lain yang muncul. Demikian penjelasan mengenai individu sebagai subjek hukum internasional yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.